publik broadcast dan pameran foto. Mau dibawa kemana Jakarta kita? Pembicara utama Kombes Pol Truno Yudo, Kabid Humas Polda Metro. Pembicara kedua, Jaya Nagraj Ismail, Kepala Balai Budaya, dan Bapak Didit Junaidi, dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Acara tersebut juga didukung oleh Sinar Maslen, JNE, EIGER dan Le Minerale. Berikut rangkaian diskusi. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bapak Dr. Didit, dan yang lebih terhormat lagi sebagai pemilik wilayah teritorial DKI Jakarta, Bapak Kabid Humas yang biasa bersama rekan-rekan media. Mohon izin Bapak Kombes Meniro, terima kasih. Terima kasih sebelumnya kepada rekan-rekan juga bisa hadir di kesempatan ini. Dengan waktu yang singkat dan keadaan yang sangat mendesak, kita harus membuat sesuatu untuk Jakarta. Itulah landasan kita untuk melakukan kegiatan ini. Di tengah hiruk-pikuk politik, kita bisa menghadirkan semangat Jakarta dalam rangka hari ulang tahun Jakarta, kota kita selama ini. Terima kasih buat semuanya kehadirannya. Semoga kita dipertemukan dalam diskusi yang bersifat membangun silaturahmi, informasi, dan komunikatif, terutama dalam membangun situasi yang kondusif, terutama di ibu kota ini. Itu saja saya ucapkan. Oke. Tidak terlalu berulang kelompok. Cakep. Nah, kedengeran cakepnya. Kuliah Betawi memang bersohor. Cakep. Yuk semangat HUT Kota Jakarta sebagai kota budaya dan pariwisata. Kalau kita kebetulan memang sudah di depan, kalau tidak mungkin aku menurut saya panggil. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Lutfi yang sudah hadir, dan acara diskusi ini akan dipimpin oleh beliau. Kepada Bapak Fauzi, saya persilakan untuk memimpin diskusi. Di sini dalam suasana yang cukup cerah, tadi pagi agak mendung gitu ya. Ini mendung juga warga Jakarta juga karena kabarnya akan pindah ke kota. Kita tidak lagi menjadi daerah khusus rencananya, tapi sekarang budaya kita sudah terbentuk, apa nanti bagaimana dan sebagainya. Kita akan bicara di sini nanti. Tapi satu hal yang perlu kita garis bawahi bahwa pindah atau tidak, keamanan itu nomor satu. Kalau tadi kita ngomong-ngomong, kalau pariwisata tidak akan bagus, tidak akan baik, meningkat, kalau keamanannya juga minimalis saja. Itu pun dengan budaya, dengan apa sebagainya. Di sini kita hadir dengan Pak Kombes Truno Yudo, Pak Didit dan Pak Nagraj Ismail, Kepala Balai Budaya. Sini saya mau minta Jojo, kita beri waktu 15 menit lah, sampai lama. Terima kasih. Baik itu daerah khusus ibu kota Jakarta, dan juga ada beberapa wilayah aglomerasi seperti Bekasi, Tangerang, Depok. Ini kita ketahui masuk ke Banten dan Jawa Barat, namun secara wilayah itu masuknya termasuk Bandar Raya, Soekarno-Hatta, secara Polres ini masuk kepada bagian wilayah Polda Metro Jaya. Beberapa fenomena perkembangan keamanan, ulangi beberapa gangguan Kamtibmas ya, dari aspek kacamata keamanan kita bisa melihat walaupun Jakarta dalam keadaan aman, ya, kemudian juga kondusif, terkendali, namun beberapa fenomena kejadian-kejadian tetap mewarnai wilayah Jakarta. Bapak Kapolda Metro Jaya, Irjen Polisi Karyoto SIK menyampaikan, pada perkembangan teknologi sekalipun yang bisa menggantikan fungsinya orang menjadi mesin, ada satu hal di kepolisian ini yang tidak bisa dapatkan, yaitu apa? Kehadiran personil Polri di tengah-tengah masyarakat. Walaupun ada perkembangan komunikasi, informasi, dan teknologi, kata dasarnya adalah aman. Bagaimana rasanya aman adalah suatu rasa. Tentu suatu rasa didapat dari apa yang dirasakan oleh masyarakat. Sebelum cerita pada aspek keamanan,
tentu kita harus melihat secara global, regional maupun nasional yang tentunya sangat mempengaruhi pada keamanan kota Jakarta. Ibu kota Jakarta saat ini masih menjadi ibu kota Jakarta, yaitu sebagai ibu kota negara yang tentunya sudah digelorakan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia untuk memindahkan ibu kota ke IKN atau ibu kota Nusantara, dan letaknya itu di Pulau Kalimantan. Secara global, beberapa isu-isu yang sangat berpengaruh seperti adanya ekspansi Rusia atau perang Rusia Ukraina ini sangat berpengaruh besar terhadap dunia global, ya, termasuk kota Jakarta. Kemudian juga kita ketahui secara global banyak ada krisis ekonomi, krisis keuangan, bahkan 2 tahun belakangan yang lalu kita mendapati adanya krisis kesehatan, kemudian adanya krisis energi, kemudian krisis pangan. Ini tentu sangat besar pengaruhnya terhadap Jakarta juga. Seluruh negara-negara yang berada di Asia juga saling berkompetisi dalam hal bidang ekonomi, bidang kebudayaan, dan tentunya banyak hal juga event-event internasional untuk berebut, termasuk Jakarta tempatnya event-event internasional. Kemudian secara nasional kita ketahui kita juga dalam rangka akan menghadapi pesta demokrasi atau nanti pemilu tahun 2024. Dari aspek keamanan tentunya kita bisa melihat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Anak-anak muda kita pada segmen dunia komunikasi dan informasi itu adalah segmen terbesar. Menurut berbasis pada data sekitar umur antara 14 sampai dengan 40, segmennya adalah hampir kurang lebih 50,9 sekian persen itu segmen anak dengan beberapa kanal media sosial. Tentu ini sangat berpengaruh terhadap budaya, termasuk bagaimana terhadap perilaku. Kita ketahui literasi kita juga masih sangat minim, dan kemudian banyak hal-hal yang tentu kita ketahui ada fenomena post-truth, segala sesuatu yang terus dipancarkan, digelorakan melalui dunia informasi dan komunikasi khususnya media sosial ini benar-benar sangat berpengaruh menjadi bukan hal kebenaran lagi yang menjadi, tapi dengan pembenaran sesuai dengan kebutuhan. Menjadi bagian daripada konsentrasi Bapak Kapolda Metro Jaya untuk melakukan pembinaan keamanan ataupun pemeliharaan keamanan sesuai dengan apa yang diamanahkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yaitu tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sebagaimana tugas pokok, fungsi dan peran Polri adalah pertama tentunya memelihara Kamtipmas. Yang kedua adalah aspek penegakan hukum. Yang ketiga melindungi, melindungi dan melayani masyarakat. Pada ketiga aspek ini ada langkah-langkah, yaitu adalah langkah-langkah preventif, langkah-langkah preventif, dan kemudian langkah-langkah yang kita sering dengar dulu adalah represif, namun saat ini adalah penindakan atau penegakan hukum. Semua langkah ini adalah tujuannya bagaimana mewujudkan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat. Kompleks, sangatlah beragam. Maka Polda Metro Jaya mengajak kepada seluruh masyarakat, mari kita jadikan Jakarta ini sebagai rumah kita bersama. Rumah yang kita perlu jaga, rumah demi kenyamanan kita bersama, yang
yang merupakan epicentrum dari seluruh aspek, baik itu kegiatan ekonomi, politik, budaya, sekalipun apapun yang terjadi di daerah, tetap epicentrumnya nanti larinya ke Jakarta. Dalam langkah-langkah preventif, dan penindakan atau penegakan hukum, tentunya Polri tidak dapat berdiri sendiri. Dengan kompleksitas, dengan adanya fenomena post-truth tadi kami sampaikan menjadi bukan. Yang pasti saat ini adalah perubahan. Maka yang diperlukan adalah kreatif. Polda Metro Jaya ketika melihat pada aspek keamanan tidak dapat bekerja secara sendiri, tentunya ada dua hal yang dilakukan, yaitu melakukan kolaboratif dan juga problem oriented policing. Ini yang selalu dilakukan Polda Metro Jaya. Kolaboratif adalah suatu langkah bersama stakeholder, tokoh-tokoh ataupun instansi terkait kompetensi untuk menyelesaikan segala persoalan. Kita bisa petakan, kita analisis, kemudian kita membuat suatu tindak lanjut atau respon, dan kita melakukan assessment. Kemudian mencari langkah-langkah problem solver atau problem solving. Maka tadi kami sampaikan Polda Metro Jaya berkonsentrasi bagaimana hadirnya personil Polda Metro Jaya di tengah-tengah masyarakat. Program-program terkait dengan preventif kita ketahui sekarang kita sedang menggerakkan juga terkait dengan polisi RW. Pak Pauli. Polisi RW ini ada hal dalam catatan banyak bertanya kepada kami selaku Kabid Humas, apa bedanya Babin Kamtibmas dengan polisi RW? Pada konteks wilayah, Babin Kamtibmas itu bisa satu desa atau satu kelurahan, berarti cakupan wilayahnya sangat luas. Bayangkan kalau peraturan tentang pemolisian masyarakat, di mana peran polisi RW turun ke tengah-tengah masyarakat di tingkat komunitas komunal terkecil untuk menyerap, mendengar apa yang menjadi aspirasi, apa yang dirasakan masyarakat, kemudian dipecahkan bersama-sama dengan masyarakat untuk mencari problem solving, memecahkan masalah. Nanti malam kami juga bersama-sama dengan Bapak Kapolda serta mengajak Pangdam dan PJ Gubernur, kita duduk pada simpul permasalahan yang disebutkan Bang Koji disebut ada satu persoalan tentang tawuran yang menjadi seperti fenomena anak-anak saat ini. Kita mencoba duduk bersama dan tokoh-tokoh setempat untuk menyerap apa yang menjadi persoalan atau hulu dari persoalan itu, sehingga bisa tepat untuk menyelesaikan persoalan dari hulu. Selama ini kita lakukan proses penegakan hukum, penindakan, tetapi baru hilir. Kita tidak lihat aspek hulunya. Ini satu hal. Kita ketahui Bapak PJ Gubernur kemarin menyampaikan pada HUT Kota Jakarta ke-496, ke depan Jakarta akan menjadi kota global. Kota global internasional. Tentu ini pada aspek yang sangat strategis. Apapun, polisian khususnya Polda Metro Jaya akan mendukung program-program pembangunan pemerintah daerah dalam rangka bagaimana bisa mensejahterakan masyarakat dari aspek keamanan dan ketertiban masyarakat. Namun, dari arus bawah, dari para stakeholder setempat, baik itu tadi di sini ada Pak Ismail sebagai kepala Balai Budaya, untuk aspek budaya juga memiliki
intervensi dalam keamanan, bisa. Atau dari aspek menjunjung nilai-nilai kepariwisataan. Banyak hal kepariwisataan itu baik dari pendekatan historis. Ini akan memunculkan suatu ekosistem dari arus bawah yang kemudian menjadi bagian dari bertanggung jawab bersama dan kemudian memecahkan persoalan keamanan. Ya tentunya nanti dari aspek parekraf maupun juga budaya kita punya pakar. Ya seperti ini dulu. Teman-teman tadi kami disampaikan di sini adanya kolaboratif komen, ya. Kolaborasi media Nusantara. Ini satu fenomena. Artinya semakin banyak kita berkolaborasi akan menuju goal satu tujuan yang semakin cepat. Dengan adanya komen tadi juga unsur-unsurnya ini kan ada yang sekarang istilahnya dalam convergence media. Pada satu isu, pada satu topik, satu tema dibahas pada setiap media. Ini juga bagian daripada bagaimana memberikan literasi, termasuk literasi keamanan. Kami dari Polda Metro Jaya selaku Bid Humas juga membutuhkan teman-teman media. Dengan adanya fenomena medsos di era post-truth, hanya teman-teman media mainstream, media online, cetak, ini yang bisa menyeimbangkan, membangun literasi-literasi yang sangat kuat. Bagaimana mencerdaskan kehidupan masyarakat? Karena tujuan kolaborasi media Nusantara komen ya memiliki balai budaya untuk diskusi siang hari ini. Terima kasih. Juga adalah istilahnya walaupun jangan karena macetnya, jangan macetnya, tapi apa yang kita bisa buat dalam kemacetan. Memangnya kalau turis mau ke Bogor itu harus keluar barang dulu. Bertanya untuk mungkin ada 3 konteks nih dari Pak Kabid. Sebentar lagi pesta demokrasi. Apa sih harapan Bapak dan pendapat Bapak agar anak muda nih bisa mengawal demokrasi yang baik tanpa adanya hoak maupun adu domba? Dan juga untuk penasehat izin, kita sudah anak muda ini jarang diajak berperan untuk para wisata dan sebagainya. Dan juga untuk Bapak untuk kebudayaan, harapan juga sih untuk anak muda gitu. Apa harapannya dan pendapatnya agar anak muda itu bisa berperan di dalam budaya ini? Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kota Jakarta, kota yang penuh dengan situasi yang kebudayaan, situasi yang berbagai masalah berada di Jakarta, dan kemudian pindah ke IKN. Ini juga sebuah pemikiran. Tetapi Jakarta adalah Jakarta tidak bisa di apapun, dibolak-balik, Jakarta tetap Jakarta. Jakarta tetap akan terbangun dengan baik. Nah ini saya pikir. Saya teringat ketika puluhan tahun yang lalu, ketika pertama kali saya ke Jakarta, apa yang terasa? Seniman-seniman itu terasa hidup, terasa bergairah. Novel-novel itu lahir dengan banyak ketika itu. Saya masih ingat ada Hutan Bugis, saya masih ingat ada Pramudia Anak Tato, saya masih ingat ada Ramadan Kala, saya masih ingat ada banyak seniman-seniman terus menulis gairah tentang kota Jakarta. Kemudian pelukis-pelukis, para pelukis, ada Rusli, ada Zaini, ada Nasa, ada Abbas Ali Basri, ada banyak seniman. Ketika itu hidup dengan apa namanya hebat di Jakarta ini. Jakarta ini seperti sebuah perkembangan kebudayaan. Inilah saya kira
Saya masih ingat ketika itu ada Gubernur Ali Sadikin, Gubernur Ali Sadikin. Ini yang sangat perhatian dengan kebudayaan. Taman Ismail Marzuki yang dicita-citakannya menjadi hutan. Jadi ada hutan, orang-orang datang ke sana, ke teater arena untuk melihat teater tertutup, teater terbuka, lihat pameran. Itulah yang diceritakan oleh Sadikin. Tetapi semua ini berubah ketika gedung-gedung tinggi ini berubah semua jadi hutan yang menciptakan kembali paling mudah ini menjadi cerita-cerita baru yang lebih menarik. Ini yang kita belum pernah menantang para seniman, para novelis, para pelukis, para seniman untuk membangun Indonesia. Kita tahu ketika zaman-zaman itu misalnya, setiap partai itu ada lembaga kebudayaan. PNI, ada LKR. Saya diundang untuk meresmikan sebuah sekolah seni dan industri kreatif di Asmat. Ini saya terkagum-kagum. Asmat itu sekarang dikunjungi orang dari seluruh dunia untuk melihat bagaimana Asmat. Tahun 2007 saya ke sana, Asmat masih tersungkur, jalan-jalan masih dulu, orang-orang masih dengan hipoteka. Tahun 2019, 1 bulan saya di sana, perkembangan dengan hebat di Asmat. Jalan-jalan sudah dibangun semua, presiden juga sudah datang ke sana berkali-kali. Ini saya kira kebudayaan yang dibangun. Negeri tidak bisa dibangun tidak dengan kebudayaan. Asmat tidak bisa dibangun tidak dengan kebudayaan. Aceh tidak bisa dibangun tanpa kebudayaan. Ini saya kira yang perlu kita renungkan kembali. Bagaimana kebudayaan? Nama saya tadi juga, saya Pak Didi, kemudian saya pasti bukan orang Batak, itu orang Sunda. Yang kedua, jabatan saya adalah jabatan khusus. Saya adalah penasehat utama atau dalam bahasa yang hebatnya adalah chief strategic advisor dari pariwisata dan ekonomi kreatif dan Bapak Eka, supaya jangan salah. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk saya bercerita soal pariwisata, keseluruhannya di belakang saya ada apa itu? Mau dibawa kemana ya? Terserah mau dibawa kemana. Anda sebagai yang tinggal di Jakarta, apakah kalau IKN akan datang di sana, Anda akan rame-rame pindah ke sana? Apakah tidak ada Jakarta? Anda harus mempunyai suatu kebanggaan Jakarta adalah ibu kota Jakarta. Gantinya bukan ibu kota Indonesia, ibu kota provinsi Jakarta dan sekitarnya. Mungkin nanti Jakarta, Bogor akan disebutkan. Itu wacana yang mungkin bisa saya inginnya digabung Jakarta dengan Bogor, Bekasi, dan Jakarta ini jadi termasuk. Jadi lebih bisa Jakarta. Nah, kalau Jakarta itu menjadikan kota Jakarta itu sebagai kota belanja dan kota budaya, itu sudah komplit semua. Ya. Kemudian bagaimana pengembangan pariwisata itu sebenarnya kita bertanya pada 3 hal. Satu adalah kita harus ada atraksi untuk jadi destinasi wisata harus ada atraksi. 3A ada satu atraksi itu pasti itu merupakan atraksi. Kemudian ada
budaya Beno, sebagainya. Kemudian banyak di Jakarta atraksi yang bisa dikembangkan. Kemudian yang berikutnya adalah aksesibilitas. Aksesibilitas di Jakarta adalah paling hebat di seluruh Indonesia. Saya anggap kita sudah terakhir ada lagi aksesibilitas yang baru dicoba Jakarta. Aksesibilitas to Jakarta. Jadi orang bisa ke Jakarta dengan hanya 2 jam. Ya, 2 jam saja. Dan saya pernah cerita, saya dari Bandung ke Jakarta karena macet itu tol